Halo, Assalamualaikum. Saya Evi Erlian dari kelas 2B Politeknik Kesehatan Palembang, Prodi Keperawatan Lubuk Linggau, NIM PO 7120320053. Baiklah, di video ini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada manusia dan juga saya akan sedikit menjelaskan tentang kolostomi, ileostomi, dan juga urostomi. Selamat menyaksikan. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan. Sistem pencernaan manusia itu meliputi mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan yang terakhir adalah anus. Makanan yang masuk pertama ke dalam mulut. Nah, di dalam mulut ini terdapat yang namanya lidah. Lidah ini berfungsi untuk mengatur letak makanan, mendorong makanan, dan mengecap makanan. Di dalam mulut juga terdapat gigi yang fungsinya untuk menghaluskan makanan. Di dalam mulut juga terdapat kelenjar ludah yang menghasilkan air liur atau ludah yang mengandung banyak enzim. Berikut ini adalah gambar dari gigi manusia. Kemudian makanan akan masuk ke dalam kerongkongan atau esofagus. Berikut ini adalah gambar dari kerongkongan ya teman-teman. Nah, panjang dari kerongkongan ini kurang lebih 20 cm dan lebarnya 2 cm. Di dalam kerongkongan terjadilah pergerakan peristaltik. Kemudian makanan akan masuk ke dalam lambung atau gastrin. Berikut ini adalah gambar dari lambung. Lambung terdiri dari cardiacus, fundus, dan pylorus. Di dalam lambung makanan akan diubah menjadi heme. Nah, dihasilkanlah getah lambung yang berupa HCl, pepsin, dan renin. Kemudian makanan akan masuk ke dalam usus kecil atau intestinum. Usus kecil terdiri dari yang pertama adalah duodenum atau usus 12 jari, yang kedua adalah jejunum atau usus kosong, dan yang ketiga adalah ileum atau usus penyerapan. Di dalam usus kecil dihasilkan getah usus yang terdapat peluasaan atau perluasa dinding dalam atau villi untuk penyerapan air atau reabsorpsi. Kemudian makanan akan masuk ke dalam usus besar atau kolon. Berikut ini adalah gambar dari usus besar ya teman-teman. Nah, di dalam usus besar ini terdapat reabsorpsi air atau penyerapan air. Di dalam usus besar ini juga terjadi pembusukan sisa makanan yang dibantu oleh bakteri. Bakteri ini disebut dengan Escherichia coli. Kemudian di dalam usus besar ini terdapat rektum dan anus sebagai muara proses defekasi terakhir sistem pencernaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kolostomi. Kolostomi adalah tindakan pembuatan lubang di bagian perut sebagai saluran pembuangan kotoran atau feses. Prosedur kolostomi biasanya dilakukan pada pasien yang tidak dapat buang air besar atau buang air besar secara normal akibat adanya masalah di usus besarnya, anus ataupun rektum. Tujuan dilakukannya prosedur kolostomi bila usus besar, rektum, atau anus tidak mampu berfungsi secara normal akibat penyakit, cedera, atau harus diistirahatkan untuk sementara waktu. Tujuannya adalah agar pasien tetap dapat mengeluarkan tinja dan gas dari saluran cerna atau yang sering disebut kentut dari dalam tubuhnya. Yang kedua adalah ileostomi. Ileostomi adalah prosedur pembedahan yang dilakukan dengan cara menyambungkan ileum atau bagian paling bawah usus halus dengan permukaan perut. Ileostomi dilakukan bagi orang yang mengalami gangguan fungsi usus besar dan rektum. Kenapa ileostomi dilakukan? Ileostomi dilakukan untuk membantu pembuangan sisa makanan dari dalam tubuh pada orang yang mengalami gangguan fungsi usus besar. Materi selanjutnya yang akan saya jelaskan mengenai urostomi.
Urostomi adalah tindakan medis operasi atau pembedahan membuat lubang di rongga perut untuk mengalirkan urin melalui selang keluar tubuh, yaitu semacam lubang di dinding perut. Tindakan ini dilakukan karena terdapat gangguan aliran urin dari kandung kemih ke uretra dan ginjal. Gangguan ini bisa disebabkan oleh kanker kandung kemih, cacat lahir, peradangan kronis, atau penyebab lainnya. Baiklah, itu tadi penjelasan dari saya. Jika ada penjelasan dalam video saya yang kurang mengerti, saya minta maaf. Terima kasih karena udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.